Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan logaritma. Jadi kemarin sudah dibahas definisi logaritma. Kita lihat lagi, kemarin kan kalau misal ada bilangan berpangkat A pangkat B yang hasilnya C, kalau kita jadiin logaritma itu A log C sama dengan B. Jadi A itu pangkat berapa biar hasilnya C? Pangkat B kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat logaritma. Jadi sifat logaritma ini ada 10. Kita ke yang pertama dulu. Jadi misal sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama misal A log A itu sama dengan 1. Jadi kemarin kan udah dibahas tuh antara basis sama numerus. Jadi kalau logaritma yang basis dan numerusnya sama, itu hasilnya pasti 1. Nggak peduli berapapun, misal basisnya 2 nih, numerusnya 2 juga, jadi hasilnya 1. Berapapun bilangannya atau apapun bilangannya, itu hasilnya selalu 1. Atau contoh misal jadi misal 2 log 2 sama nggak nih basis sama numerusnya? Sama kan, sama-sama 2 basis dan numerus, jadi hasilnya 1. 3 log 3 jadi 1. Apa lagi, misal 5 log 5, jadi numerus 5 basis 5, sama kan, sama-sama 5, jadi hasilnya 1. Misal 1.000.000 log 1.000.000 juga kan 1, yang penting basis dan numerusnya sama. Nah, itu sifat yang pertama. Terus sifat yang kedua, jadi misal ada sifat yang kedua ya. Jadi kalau A log 1 itu sama dengan 0. Jadi logaritma yang numerusnya 1 itu hasilnya selalu 0, nggak peduli berapapun basisnya mau 5, mau 1000, mau 1.000.000, 1.000.000.000, 100, kalau numerusnya 1 hasilnya akan tetap 0. Contohnya misal 2 log 1, lihat nih numerusnya kan 1 nih, basisnya 2, yang penting numerusnya 1, hasilnya harus 0. Terus misalnya berapa lagi, 3 log 1 0. Terus misal log 1. Nah, oh iya, kalau logaritma yang basisnya nggak ditulis itu artinya basis 10 ya. Jadi basisnya 10, numerusnya 1, hasilnya 0. Misal berapa lagi nih, 6 log 1, numerusnya 1 kan, basisnya 6, negatif 0. Nah, jadi itulah sifat yang kedua, nggak peduli berapapun basisnya, kalau numerusnya 1 hasilnya pasti 0. Terus kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu mana sih? Sini. A log A pangkat N itu hasilnya N. Jadi kalau yang sifat pertama kan basis dan numerusnya sama, terus numerusnya nggak ada pangkat, bukan nggak ada pangkat, pangkat 1 kan, itu hasilnya 1. Jadi kalau ini sama-sama A tapi ada pangkatnya, pangkat N, itu hasilnya N. Jadi contohnya misal sampel 3 log 9. 9 ini kan bisa kita buat jadi 3 log 3 kuadrat kan, 9 itu 9 ini kan 3 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat 3 sama dengan 3, artinya hasilnya si pangkatnya ini hasilnya 2. Kalau istilah anak zaman sekarang tuh dicoret, 3 sama ini dicoret, jadi hasilnya 2. Atau kalau kita ketemunya nggak
nggak kecil angkanya, misal 3, jangan 3 lah, 2 log 64 nih misalnya. 64 ini kan bisa kita ubah jadi 2 log 2 pangkat 6. Jadi hasilnya 6. Ya kan? Nah, atau itulah sifat yang ketiga. Jadi kalau bilangan basis dan numerusnya ini bilangan pokoknya sama, terus ini pangkatnya kan pangkat 1, yang ini pangkat n, berarti hasilnya itu si pangkat dari numerusnya ini. Itulah sifat yang ketiga. Terus kita pindah ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat, jadi misal A log B pangkat n. Nah, lihat nih sifat yang keempat dengan sifat yang ketiga. Mirip kan sebenarnya, tapi bedanya kalau sifat yang ketiga ini sama-sama A, bilangan yang sama ya, artinya A itu. Nah, kalau yang ini bilangannya beda. Jadi ini bilangan A, ini bilangan B. Terus si B ini punya pangkat. Jadi ini hasilnya si pangkatnya ini, pangkat dari numerus ini boleh kita bawa ke depan. Sorry, nggak salah ya, pakai ginian. Jadi boleh kita bawa ke depan. Ini jadinya n ini bawa ke depan dikali A log B. Jadi n si pangkat dari numerusnya ini kita bawa ke depan jadi dikali. Jadi si numerusnya ini tinggal pangkat 1. Contohnya gimana? Jadi misal contoh 5 log 9. Kalau kita hitung kan nggak bisa tuh, 5 ini pangkat berapa sih biar dapat 9? Nggak bisa kan? Nah, jadi kita ubah aja bentuknya. Jadi 5 log 9 ini berapa pangkat berapa? 3 pangkat 2. Nah, kita lihat di sini. 3 ini sebagai B dan 5 ini sebagai A. Bilangan yang berbeda kan, 5 dan 3. Nah, si pangkat 2 ini bisa kita pindahkan. Si pangkat 2-nya, si 2 ini. Gimana? Pangkat ini bisa kita pindahkan. Oh, gini. Nih, si 2-nya ini bisa kita pindahkan. Jadi hasilnya itu sama dengan 2 dikali 5 log 3. Inilah hasil yang sederhana dari 5 log 9. Atau contohnya misal kita ketemu 3 dikali 2 log 5. Ini ya. Nanti ada suatu kondisi yang mengharuskan si 3 ini dihilangkan. Nggak dihilangkan sih, jadi sebenarnya nggak bisa hilang, tapi bisa kita singkirkan. Jadi kita singkirkan si 3-nya ini, bisa kita pindahkan jadi pangkat numerus karena dia logaritma kan. Jadi bisa kita buat. Jadi ngelihatnya kalau yang contoh pertama kan ngelihatnya dari kiri ke kanan. Contoh yang kedua ini ngelihatnya dari kanan ke kiri. Jadi si n ini bisa kita pindahkan jadi pangkatnya numerus. Jadi ini sama aja dengan 2. Ini. Skip. Nah, kita balik lagi karena ada beberapa gangguan tadi. Jadi si 3 ini boleh kita letakkan ke pangkatnya si 5 jadi pangkat numerus. Jadi dia 2 log 5 pangkat 3. Jadi bisa ya melihatnya itu, kalau persamaan itu boleh kita lihat dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Di sini nah, kita lihat dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau kita melihatnya dari kiri ke kanan itu dapat contoh yang pertama yang ini. Kalau kita melihatnya dari kanan ke kiri kita dapat contoh yang kedua.
Nah, itulah sifat yang keempat. Sekarang kita ke sifat yang kelima ya. Sifat yang kelima. Nah, jadi bisa kita punya sifat kelima itu suatu bilangan dipangkatkan dengan logaritma yang basisnya bilangan itu sendiri. Ini kan bilangan nih, dipangkatkan sama log. Jadi bilangan itu juga bisa dipangkatkan sama log. Nah, kalau bilangan itu sama dengan si basis log ini kan A, ini A juga. Jadi hasilnya tinggal B, tinggal si numerus ini. Istilah anak zaman sekarang yang katanya tadi, jadi dicoret. Boleh dicoret si A yang ini dengan A yang ini dicoret, jadi hasilnya tinggal B. Nah, contohnya misal misal 6 pangkat 6 log 3 nah jadi 6 dipangkatkan 6 log 3 ini kan basisnya sama tuh dengan bilangan ini, jadi 6 sama 6 boleh kita coret lah, jadi hasilnya tinggal 3. Atau gini, misal ada contohnya 9 pangkat 3 log 2. Nah, kita lihat nih, si basis ini kan 3, terus bilangan ini 9. Belum sama kan? Belum bisa kita coret tadi. Jadi gimana? Kita samain dulu bilangan ini dengan si basis. Jadi misal 9 ini kita jadikan 3 pangkat 2 bisa kan? Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan sama 3 log 2. 3 log 2. Nah, ini kan pangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya boleh kita balik dong. Jadi misal 3 pangkat 3 log 2 pangkat pangkat 2. Jadi 2 dan 3 log 2 ini kita balik pangkatnya. Nah, kalau ngelihat di sini kan 3 ini dengan 3 yang ini udah sama tuh, udah sama kayak bentuk yang ini tadi. Jadi tinggal lah si numerus. Numerusnya berapa? 2. Numerusnya 2. Terus dipangkatkan sama pangkat yang ini, pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi hasil dari 9 pangkat 3 log 2 ini sama dengan 4. Gitu. Nah, jadi itulah untuk sifat yang kelima. Kita lanjut ke sifat yang ke-6 ya. Sifat yang ke-6. Jadi kalau misal ada A log B kali C itu sama aja kayak A log B ditambah A log C. Nah, jadi kalau di eksponen kemarin, kalau bilangan pokoknya sama, terus pangkatnya beda, itu kan pangkatnya bisa dijumlahin kalau dikali. Begitupun dengan di logaritma. Jadi kalau ada basisnya sama, ini basisnya, enggak sama ya kalau dari kiri. Jadi basisnya A, terus ada bilangan numerusnya ini bisa dikali, misal B dikali C gitu. Bisa kita buat jadi, kita pecah nih jadi 2. Jadi A log B, basisnya harus sama ya, sama-sama A. A log B ditambah A log C. Contohnya ada contoh-contoh misal dua log 15. 2 pangkat berapa biar dapat 15? Nggak bisa kan? Jadi kita sederhanain jadi 2 log 15 itu berapa kali berapa? 5 dikali 3. Jadi, nah ini kan B kali C kan? Ini kita anggap sebagai B kali C. Jadi kalau kita pecah jadi kayak gini, jadi 2 log, B-nya kan 5, 2 log 5 ditambah C-nya kan 3, 2 log 3. Jadi bentuk ini itu sama aja kayak ini, 5 kali 3
Nah, jadi 2 log 5 ditambah 2 log 3 itu adalah hasil dari 2 log 15 kalau kita gunakan sifat ke 6. Atau kalau kita, ini kan melihatnya dari kiri ke kanan nih. Kalau kita lihat dari kanan ke kiri, jadinya misal ada 3 log 6 ditambah 3 log 8. Nah, ini kan basisnya sama tuh, sama-sama 3 basisnya. Ini basisnya 3, ini basisnya juga 3. Nah, jadi si numerus antara dua logaritma ini bisa kita kali karena tandanya kan tambah. Jadi 3, basisnya kan 3 semua tuh, 3 log 6 dikali 8. Berapa 6 kali 8? 3 log 48. Nah, kalau basisnya beda gimana? Bisa nggak pakai sifat ke-6? Nggak bisa, karena basisnya harus sama. Ini kan basisnya sama tuh, A sama dengan A. Jadi kalau dua logaritma yang basisnya beda, nggak bisa. Kalau kita ketemu yang basisnya beda gimana? Jadi misal contohnya 2 log 3 ditambah 4 log 6 misal. Ini nggak bisa karena basisnya beda, jadi nggak bisa pakai sifat yang ke-6 ya. Jadi nanti ada sifat lain yang bakal ngerubah basis dari si 4 log 6 ini. Kita lanjut dulu ke sifat yang ke-7. Sorry, sifat yang ke-7 ya. Jadi kita garisin dulu biar rapi. Nah, jadi sifat yang ke-7 itu kalau sifat yang ke-7 itu mirip sama sifat yang ke-6. Jadi kalau yang di 6 ini numerusnya dikali, kalau ini dibagi. Jadi kalau ada 2 log B per C, salah, bukan 2, sorry ya, A log B per C, ini dibagi kan, B per C. Nah, kalau dikali itu, kalau ini tadi dikali, hasilnya ditambah, kalau dibagi dia dikurang, sama kayak di eksponen. Jadi 2 log benar kan, 2 log B dikurang 2 log C. Jadi kalau dibagi dia tandanya dikurang, kalau dia dikali tandanya ditambah. Contohnya misal misalnya 2 log 3 per 2 ya. Nah, ini kan dibagi tuh, 3 dibagi 2. Jadi kita buat jadi 2 log 3 dikurang 2 log 2. 2 log 2 berapa? Tadi berdasarkan sifat pertama, basis dan numerusnya sama, 1 kan, jadi 2 log 3 kurang 1. Jadi 2 log 3 per 2 ini sama aja kayak 2 log 3 dikurang 1. Nah, atau ini kan melihat kalau dari kiri ke kanan, sama kita bisa juga lihat dari kanan ke kiri. Jadi kalau dari kanan ke kiri misal 5 log 15 dikurang 5 log 3. Ini kan dikurang tuh tandanya. Ini sorry, ini bukan 2, ini A. Kok 2 sih? Nah, itu A. A ya, basisnya A. Nah, jadi kita lihat nih, kalau di contoh yang ini, yang kedua, basisnya 5 kan, sama basisnya, berarti boleh kita buatkan pakai sifat ke-7. Jadi
5 log 15 dibagi 3. B dibagi C. Jadi 15 dibagi 3. Berapa 15 dibagi 3? Jadi 5 log 5. Berapa 5 log 5? Kalau basis dan numerusnya sama, hasilnya 1. Nah, jadi sifat ke-6 dan ke-7 ini mirip. Bedanya kalau yang di sifat ke-6 itu dikali, jadinya ditambah. Kalau sifat ke-7 itu dibagi, jadinya dikurang. Itu ya. Lanjut ke sifat ke-8. Sifat ke-8. Nah, sifat ke-8 ini nah, oh ya, kalau sifat ke-8 ini bisa ada basisnya. Basisnya itu bilangan berpangkat. Numerusnya juga bilangan berpangkat. Nah, kita lihat tadi sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat tadi kan si pangkatnya ini boleh dibawa ke depan. Gimana ya? Nah, jadi si pangkat ini kan pangkat dari numerus kan. Nah, numerusnya berpangkat. Jadi dibawa ke depan. N ini kan sama aja kayak N per 1 kan. N dibagi 1. Jadi N ini kita sebut pembilang, 1 ini kita sebut penyebut. Iya, jadi kalau pangkatnya di numerus itu jadi pembilang. Nah, untuk sifat ke-8 ini dia mau bilang kalau pangkatnya di basis, ini kan pangkatnya di numerus nih yang ini. Terus yang ini pangkatnya di basis. Jadi tadi kalau berdasarkan sifat keempat, kalau pangkatnya di numerus tadi kan dari di depan tuh udah di N. Terus kalau pangkatnya di basis, si M ini jadi penyebut, jadi M. Jadi N per N dikali sama A log B. Jadi ingat ya, kalau pangkatnya di basis itu jadi penyebut, si M ini. Kalau pangkatnya di numerus itu jadi pembilang, N. Contohnya jadi misal nih 9 log 7. 9 ini kan berapa? Pangkat berapa? 3 pangkat 2 kan? Log 7-nya pangkat berapa? Pangkat 1. 7 pangkat 1. Jadi 2 ini sebagai M dan 1 itu sebagai N. Jadi ini pangkat dari basis, ini pangkat dari numerus. Jadi si satunya jadi pembilang, 1 jadi pembilang, 2 jadi penyebut, dikali 3 log 7. Atau sebaliknya boleh juga, misal kita punyanya ini harus jadi tadi 1/2 dikali 3 log 7. Atau kita ketemu kasus 1 lah, misal 2/3 ya, dikali 3 log 6. Nah, ini kan di pembilang nih, si 2 di pembilang, 2 ini di pembilang. Kalau pembilang kan kita taruh ke numerus, kalau penyebut kita taruh di basis. Jadi kita bisa buat jadi si 2 nya ditaruh di pangkat 6, jadi 6 nya pangkat 2, ini lognya. 3 yang ini di pangkat 3, jadi 3 pangkat 3. Jadi ini sama aja kayak 27 log 36. Nah, jadi tadi sama, kita boleh melihat dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Itu ya. Lanjut ke sifat yang ke-10. Ini tulisannya makin gak karuan.
ke sifat yang ke-10, ke-9 dulu, ke-9, sifat yang ke-9. Yang ke-9, coba lihat tadi. Kalau yang ke-7 ini operasinya pengurangan ini kan. Terus kalau yang sifat ke-6 ini operasinya penjumlahan. Nah, sekarang gimana kalau operasinya perkalian? Jadi misal A log B dikali B log C. Nah, jadi kalau ada A log B dikali B log C, jadi si B ini, kalau B-nya ini, sama dengan si basis yang ini, dan operasinya itu kali, itu istilah kita ya. Jadi istilah log C ya. Jadi A log B kali B log C ini sama aja dengan A log C. B-nya kita coret. Jadi misal contohnya dua log 5 dikali 5 log 9. Jadi 5-nya balik kita coret kan? Sama kan? 5 yang ini dengan yang ini balik kita coret. Jadi hasilnya tinggal 2 log 9. 5-nya kita coret. Atau kalau orang nulisnya misal nanti ketemu soal atau gimana, nulisnya 5 log 9 dikali 2 log 5. Gimana nih? Bisa nggak ya pakai sifat ini? Nah, coba ingat-ingat kalau perkalian itu berlaku sifat komutatif. Jadi misal ada A dikali B itu sama aja dengan B dikali A. Jadi kita buat gimana caranya si logaritma ini bisa dicoret-coret. Jadi kita tuker. Jadi 5 log 9 dikali 2 log 5 ini bisa kita buat jadi 2 log 5 dikali 5 log 9, ya kan? Tetap bisa dicoret. Nah, jadinya 2 log 9 sama, yang atas sama yang bawah memang sama aja. Jadi walaupun urutan penulisannya nggak sama, bisa ditukar ya. Nah, terus gimana kalau misal gini, misal ada 2 log 25 dikali 5 log 3. Nah, ini bisa nggak? Sama nggak? Ada yang sama nggak? Kalau dilihat nggak ada sebenarnya kan, tapi kalau kita pikir lagi, si 25 yang ini bisa kita buat sebagai 5 pangkat 2, ya nggak? Jadi kita modifikasi jadi 2 log 5 pangkat 2 dikali 5 log 3 kan? Nah, jadi si 2 ini kalau berdasarkan sifat yang keempat tadi, sifat keempat kita lihat lagi. Nih, sifat keempat. Pangkat di numerus bisa kita taruh ke depan. Jadi kita taruh ke depan, pangkat si numerusnya kita taruh ke depan. Jadi si 2 ini kita taruh jadi di depan ya. Jadi 2 Nah, 2 dikali 2 log 5 kali ya, bukan dipangkat. Kalau pangkat ya pakai sifat kelima tadi.
dikali dengan 5 log 3. Jadi sama, boleh dicoret juga karena sama kan 5 ini dengan 5 ini. Jadi sisanya 2 dikali 2 log 3. Nah, ini boleh gini hasilnya, atau boleh juga nanti ada suatu kondisi yang mengharuskan duanya dijadikan pangkat, boleh juga. Jadi 2 log 3 pangkat 2, jadi 2 log 9. Jadi 2 log 25 dikali 5 log 3 ini sama aja kayak 2 log 9 ya. Nah, terus kita ke sifat yang terakhir, sifat ke-10. Sifat ke-10 itu misal ada A log B. Jadi B ini kan B ini posisinya sebagai numerus dan A ini sebagai basis. Nah, kita bisa buat dua-duanya jadi numerus. Gimana? Jadinya log B nya jadi numerus per log A. A nya jadi numerus juga kan? Dari sini A ini jadi numerus juga di sini. Nah, dengan basis yang sama. Terserah berapa basisnya. Misal kita kasih di sini X. Jadi misal basis X. Nah, boleh gitu. Jadi bentuk ini dan ini itu sama aja. Kiri dan kanan, bentuk yang ini sama yang ini sama aja. Atau boleh juga, tadi kan B ini sebagai numerus, A ini sebagai basis. Boleh kita balik basis dan numerusnya. Jadi 1 per A nya kan basis tuh, jadi A nya yang numerus, B nya basis, jadi B log A. Nah, jadi ini sama dengan ini, sama dengan juga ini. Jadi A log B itu sama aja kayak 1 per B log A. Terus A log B itu sama aja dengan log B per log A dengan basis yang sama. Atau ini 1 per B log A itu sama aja dengan log B per log A dengan basis yang sama. Contohnya misal jadi misal 27 log 1 ya. Nah, ini boleh kita kasih basis yang sama, kita jadi numerus semua, jadi log 81 per log 27 gitu. Boleh kayak gini. Basisnya berapa? Basisnya kan terserah berapapun, yang penting sama. Kalau kita lihat-lihat ini kan 27 ini 3 pangkat 3, 81 3 pangkat 4. Jadi kalau gimana kalau kita kasih basisnya 3. Jadi kita kasih basis 3. Ini bebas ya, berapapun ya. Yang penting atas bawah sama, nggak boleh beda. Kalau ini 3 ini 5 nggak boleh. Jadi harus 3 sama 3. Jadi 3 log apa 1? 3 pangkat berapa biar hasilnya apa 1? Pangkat 4. Terus 3 pangkat berapa biar hasilnya 27? 3. Jadi 27 log 81 itu sama aja dengan 4 per 3. Atau boleh juga 27 log 81 ini kita buat jadi 1 per 81 log 27, dibalik basis dan numerusnya, boleh juga. Nah, ini dipakai sesuai kondisi. Jadi sifat-sifat logaritma ini, 10 sifat logaritma yang udah kita jelaskan ini, ya. 10 sifat ini itu pemakaiannya tergantung kondisi yang diinginkan. Nanti ada contoh-contoh soal tentang sifat-sifat logaritma ya. Apalagi saat kita mengerjakan persamaan dan pertidaksamaan logaritma, sifat logaritma ini sangat dibutuhkan. Jadi itulah video kali ini yang membahas tentang 10 sifat logaritma. Nah, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.